Suara saya jelas, Ustaz, Dr. Taufik. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Ya. Ini saya screen terlebih dahulu. Baik. Alhamdulillah. Sudah bisa dimulai, Dr. Taufik? Monggo Ustaz. Terima kasih. Dikerjakan. Nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segenap guru besar, profesor, para doktor, para dosen, para senior, dan teman-teman semuanya, Alhamdulillah, izin Allah jualah. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam suasana Agustus. Baru sepekan yang lalu 17 Agustus bangsa kita merayakan kemerdekaannya. Hari ini juga saya lihat masih banyak masyarakat yang merayakan dengan karnaval dan lain sebagainya. Nah, kita ingin bicara soal kemerdekaan ini, tetapi kemerdekaan yang sifatnya pribadi. Iya, yakni iya, bagaimana kita memerdekakan iya, diri kita dalam soal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasan kita sore hari ini, Bapak Ibu, memerdekakan penghambaan hanya kepada Allah. Ini sesuatu yang sangat primer, bahkan super primer dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Soal penghambaan ini tidak bisa lepas dari kenyataan hidup. Ya, jadi penghambaan itu adalah keniscayaan hidup. Ya, kenapa? Sebab eh, ini kita kalau bicara soal penghambaan, soal hidup, ya. Hidup itu kan sekolah, ya. Bukan cuma seperti sekolah atau ibarat sekolah. Hidup itu memang sekolah. Iya. Sekolah yang dirancang untuk siapa? Untuk kita. Siapa yang merancang? Allah. Kenapa Allah? Karena yang membuat kita hidup adalah Allah. Dan Allah punya maksud kenapa kita dihadirkan dalam hidup di dunia ini. Jadi kalaulah hidup ini sekolah, sekolah buat apa? Buat kita dididik dan ditempa untuk seutuhnya menjadi hamba Allah. Iya. Pernyataan ini sebenarnya wujud dari apa yang pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini terus berlaku mengikat kita. Ada di surat Az-Zariyat ya Bapak Ibu. Ayat ke 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita banyak hafal, sering ya kita mendengar ayat ini betul-betul sebagai pengingat baik kita Bapak Ibu. Wama dan tiadalah khalaqtu aku menciptakan aku di sini Allah ya menciptakan siapa al jinna jin wal insa dan manusia illa liya'buduni kecuali agar mereka beribadah kepadaku beribadah kepada Allah. Ya, ayat ini memberikan pengertian kepada kita i- betapa ibadah itu tujuan utama Allah menciptakan manusia. Ya, jadi ibarat sekolah, ibadah itu kurikulum utama. Ya, kurikulum inti di sekolah kehidupan itu adalah ibadah. Nah, sehingga siapapun kita, Bapak Ibu, perlu memahami apa hakikat dari ibadah. Ibadah adalah amal baik. Ya, jadi ibadah itu amal baik.
Amal baik itu luas, amat sangat luas. Ya, teman-teman saat ini sedang menempuh pendidikan spesialis mata. Itu kan amal baik. Itu amal baik jelas. Iya. Nah, maka amal baik itu bisa bernilai ibadah sepanjang, nah ini nanti kriterianya. Ditunaikan tanpa ada alasan apapun selain hanya karena ingin menghamba kepada Allah. Jadi amal baik yang dilakukan ya, tanpa ada alasan apapun selain hanya karena ingin menghamba kepada Allah. Ya, jadi ibadah itu harus amal baik, itu jelas. Tapi tidak semua amal baik otomatis ibadah. Amal baik yang menjadi ibadah adalah amal baik yang ketika kita melakukannya, kita nggak punya alasan kecuali menghamba kepada Allah. Ya, jadi eh, amal baik itu katakanlah sholat, ya, baca Quran, zikir. Kita ditanya kenapa sholat? Ya, kita nggak punya alasan selain mengatakan bahwa saya sholat ini adalah wujud penghambaan saya kepada Allah. Ya, saya ingin menghamba kepada Allah. Ya, saya ingin menghamba kepada Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasannya hanya ingin menghamba kepada Allah, nggak ada alasan yang lain. Jadi kenapa belajar? Ini bentuk penghambaan saya kepada Allah. Ya, kenapa nolong teman? Ini bentuk penghambaan saya kepada Allah. Itu namanya ibadah. Nah, pengertian ini juga ya kita pegangi berdasar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebut ucapan orang yang solih yang mengajak orang untuk menyembah Allah. Ya, orang solih itu disebutkan di surat Yasin ya wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Aku nggak punya alasan untuk tidak menyembah Allah. Aku nggak punya alasan untuk tidak ibadah kepada Allah. I- Itu seorang hamba, Bapak Ibu. Itu seorang hamba Allah. Saya nggak punya alasan. Ya, jadi eh, kalau misalnya kita ditanya, ya, kenapa sih sholat gitu? Ya? Kenapa sih sholat? Karena saya memang nggak punya alasan untuk tidak sholat. Gitu. Apa alasannya saya nggak sholat? Ya, kalau apa alasannya saya nggak sholat kan berarti memang ya seorang hamba Allah itu ya keniscayaan ya saya sholat. Karena kalau saya mau nyari apa alasan saya nggak sholat, saya nggak punya alasan. Nah kalau nggak ada alasan untuk tidak sholat kan berarti sholat. Nah sehingga waktu sholat pun yang nggak ada alasan kecuali ingin menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah hakikat seorang hamba sehingga ini sosok hamba Allah yang betul-betul hamba nih Bapak Ibu. Eh, Semalam sih misalnya semalam katakanlah semalam kita tidak tahajud. Terus kita ditanya, kenapa tidak tahajud? Hamba Allah itu nggak bisa memberi alasan. Apa ya alasannya saya nggak tahajud? Eh, itu nggak bisa. Eh, karena kalau tidur kemalaman itu sebenarnya juga bukan alasan. Ya, sehingga seorang hamba Allah yang ketika suatu saat tidak tahajud, dia hanya bisa mengatakan, iya saya salah. Karena harusnya saya tahajud. Jadi sama sih sebenarnya kalau ada siswa atau murid, ya, murid yang baik ketika terlambat, kenapa kamu terlambat? Kalau dia murid yang baik kan susah untuk membuat alasan ya. Kecuali dia akan mengatakan, iya saya salah, datang terlambat. Nah, hamba Allah juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi, nggak punya alasan. Ya, kenapa tidak jujur gitu ya. Kenapa tidak jujur? Ya, alasannya saya salah. Karena harusnya saya jujur. Kenapa tidak sedekah? Saya nggak ada alasan. Kenapa saya tidak sedekah? Kecuali saya sadar. Saya salah. Karena harusnya saya sedekah. Inilah hamba Allah. Jadi, kembali tadi Bapak Ibu, ya, hamba Allah adalah manusia yang sangat beramal baik, tidak punya alasan apapun atas kebaikannya, selain hanya karena ingin menghamba kepada Allah. Dan ungkapan ini pun sebenarnya sudah kita ikrarkan Bapak Ibu. Ya.
kita ikrarkan langsung ke Allah. Bahwa saya menghamba itu hanya kepada Allah dan nggak punya alasan kecuali memang pengen menghamba kepada Allah. Kita mengikrarkannya bahkan sehari itu sampai minimal 17 kali. Dan sekaligus ini menjadi pengingat bagi kita. Iya. Apa ikrar kita di hadapan Allah bahwa saya ibadah itu hanya iya, hanya karena ingin menghamba kepada Allah? Iya. Ini kalimat yang selalu kita ulang-ulang. Iya karena budu wa iya karena iya karena budu hanya kepadamu ya Allah kami menyembah wa iya karena dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalimat ini kalau mau dipersingkat sebenarnya intinya ada pada iya karena abudu. Kenapa? Karena wa iya karena stain itu kan sebenarnya adalah wujud dari ibadah kita kepada Allah. Kita mohon pertolongan Allah kan wujud dari ibadah kita kepada Allah. Jadi iya karena abudu itu artinya ya Allah kami hanya menyembahmu. Nah kami hanya menyembahmu berarti itu kan sama dengan mengiyakan penghambaan kepada Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, karena kita sudah mengikrarkan berkali-kali iya karena abudu, iya karena abudu, kita perlu memahami apa hakikat dari iya karena abudu. Apa hakikat dari mengiyakan penghambaan kepada Allah. Dan sekaligus inilah hakikat memerdekakan penghambaan. Jadi memerdekakan penghambaan itu adalah ketika kita sudah mengiyakan penghambaan itu hanya kepada Allah yang wujudnya beribadah hanya kepada karena dan untuk Allah semata. Inilah hakikat memerdekakan penghambaan, mengiyakan penghambaan berarti beribadah hanya kepada Allah, Post postingan mata agama dah. hanya karena Allah dan hanya untuk Allah. Tiga. Kepada Allah, karena Allah, dan untuk Allah. Jadi tidak hanya sekedar kepada Allah. Jelas kalau ibadah ya kepada Allah. Kan nggak mungkin kita ibadah kepada makhluk. Ibadah itu kepada Allah. Nah, cuma banyak yang belum merdeka, belum bebas itu persoalan karena dan untuk Allah semata. Nah, karena itu Bapak Ibu, hal yang paling penting bagi kita adalah memastikan ya, selama ini kita beribadah itu sudah iya karena abudu belum? Ya, karena kalau belum iya karena abudu kan berarti penghambaannya belum merdeka. Ya, belum hanya karena Allah. Masih dijajah oleh sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitan sama sekali dengan ibadah. Nah, tentu saja penghambaan yang belum iya karena abudu, ya, itu akan memberikan pengaruh yang berbeda dengan orang yang betul-betul ibadahnya iya karena abudu. Ya kayak teman-teman dokter itu kan penghambaannya banyak ya. Nolong orang yang sakit, membantu orang yang sedang ada masalah dengan penyakit. Itu kan amal baik. Itu siapa yang nyuruh dia? I- Itu adalah amal baik. Sepanjang melakukannya kepada Allah, karena Allah dan untuk Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, bagaimana kita memastikan ya Bapak Ibu bahwa penghambaan kita itu betul-betul sudah merdeka, sudah iya karena wujud. Itu ternyata kita bisa kenali, kita ketahui dari rasa. Ya, dari rasa. Jadi orang yang beribadah hanya kepada, karena, dan untuk Allah semata, pasti akan merasakan rasa akhirat dalam ibadah. Jadi waktu dia beramal baik itu, Bapak Ibu, ya, yang dia rasakan adalah rasa akhirat. Seperti apa rasa akhirat nanti akan kita kenali. Ya. Jadi betul-betul merasakan rasa akhirat terbebas dari segala rasa dunia. Ya, terbebas dari segala rasa dunia. Dan jadi kalau seandainya kita beribadah betul-betul kita merasakan rasa akhirat, tidak merasakan rasa dunia, nah itu berarti betul-betul ibadah kita iya karena abudu. Ibadah kita sudah merdeka dari intervensi apapun selain Allah. Itu betul-betul dirasakan lewat rasa, itu rasa akhirat. Dan itu sebenarnya logis. Kenapa logis? Karena kalau bicara soal ibadah, ibadah itu kan amal akhirat. Nah, kalau ibadah adalah amal akhirat, kan wajar kalau rasanya adalah rasa
akhirat. Eh, kita coba lihat langsung nih lewat praktek, ya. Lewat praktek. Iya, sekaligus ini juga menjadi semacam simulasi bagi kita. Apakah selama ini kita beribadah, ya sudah betul-betul merasakan rasanya akhirat, atau justru ya kita merasakan rasanya dunia. Walaupun tadi kita sampaikan, orang yang meramal akhirat tapi rasanya rasa dunia itu sebenarnya agak aneh. Iya, aneh. Seperti atau seaneh ada orang makan lodeh tapi rasanya gudeg. Eh, Rasanya kan kayak nggak nyambung. Nah, bagaimana mungkin apa lodeh rasa gudeg? Ya, nah, sebagai contoh kita langsung nih, sholat. Ya, sholat itu amal dunia atau amal akhirat? Jelas amal akhirat. Ya. Nah, mari kita sama-sama membaca rasa ya. Rasa diri kita waktu kita sholat. Kasusnya begini. Kita sholat. Sholat Isya di masjid ya kita jadi makmum. Rakaat pertama setelah waladhdallin imam membaca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Semua kita tahu berarti imam membaca surat Al-Baqarah. Nah, awalnya kan kita matin, Allah paling cuma sampai ayat kelima. Begitu sampai pada ayat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, kita pun siap-siap ruku kan? Kan ayat kelima. Mau siap-siap ruku, imam ternyata lanjut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Wih, lanjut ternyata. Kita pun masih matin kan? Berarti paling cuma sampai ayat ke-10. Udah ayat ke-10 kok masih lanjut? Allah paling sampai ayat ke-15. Kok masih lanjut? Allah paling cuma sampai ayat ke-20. Ternyata sampai 30, 40, 50, 60 imam gak ruku-ruku. Imam gak ruku-ruku. Nah, pada saat seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sholat itu rasanya seneng atau mangkel? Dokter Taufik, rasanya seneng atau mangkal dokter? Ya Allah, udah sampai ayat 20, maaf Ya, 60 gitu ya. Kok nggak ruku-ruku gitu. Banyak orang yang mangkal kan? Ya nggak tahu lah kita, tapi kayak enggak tak, enggak, enggak. enggak tak. Mangkal lah. Pak Bu, kita lagi sholat, kok mangkal? Mangkal itu rasa dunia atau rasa akhirat? Dunia. Dan kalau kita mau telusuri, Bapak Ibu, kita mau telusuri, sebenarnya apa alasannya kita mangkal? Ya kan sholatnya jadi lama. Lah iya apa masalahnya kalau sholatnya jadi lama? Padahal kalau sholatnya jadi lama, ya kalau kita mau berhitung, itu pahala akhiratnya, iya, dikurangi atau dilipat gandakan. Oh, melimpah pahala akhiratnya. Nah, kalau kita sudah tahu pahala akhiratnya melimpah, kenapa kemudian mangkal? Nah, ini sebenarnya menjadi catatan tersendiri, ya, catatan kita untuk diri kita sendiri, ya Allah. Berarti saya waktu sholat masih merasakan rasanya dunia. Iya. Makanya ketika imam bacaannya pendek kan seneng. Itu seneng dunia atau seneng akhirat? Oh, seneng dunia. Ya. Cocok nih kuliah kuluhu begini. Jadi hadirin hadirah yang dirahmati Allah ini sholat. Iya, yang merupakan contoh paling nyata tentang ibadah ya, tentang amal baik yang ini sifatnya hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Nah sekarang kalau kita lihat amalan lain Bapak Ibu, iya, kan katanya kalau baru satu kasus belum bisa disimpulkan ya, untuk jadi tersangka saja katanya butuh berapa alat bukti? Butuh dua alat bukti ya. Nah ini kita alat buktinya baru satu ini. Ternyata saya waktu sholat masih merasakan rasanya dunia. Nah sekarang amalnya bukan amal sholat, bukan hablum minallah, tapi hablum minan nas. Apa wujudnya? Bantu orang. Ada orang butuh pertolongan, butuh bantuan, kita bantu dia. Ya, nggak tanggung-tanggung uang 1 juta. Kan 1 juta lumayan banyak. Ya. Nah, waktu kita sudah bantu dia 1 juta, dia bukannya terima kasih,
Tapi dia malah nuding-nuding sambil mengatakan Allah dasar pelit, nolong cuma 1 juta. Daripada bantu cuma 1 juta, mendingan nggak usah bantu sama sekali. Tapi uangnya tetap diterima. Oh, dasar pelit, ya, dasar kikir. Saya doakan mudah-mudahan Bapak jadi orang miskin biar tahu rasa. Bantu cuma 1 juta. Rezekinya nggak berkah. Ih, kita nolong orang, tapi orang itu bersikap seperti ini kepada kita. Kira-kira, Bapak Ibu, kita kecewa atau lapang? Kayaknya kecewa. Ya, kecewa lah. Iya, kecewa saya. Iya. Saya udah baik kok dia kelakuannya seperti itu. Saya kecewa. Kapok saya. Nggak bakalan lagi saya membantu. Nah, Bapak Ibu, kalau kemudian kita kecewa, kita jengkel, kita mangkel, itu rasa dunia atau rasa akhirat? Dunia. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kalau kita membantu orang dan orang yang kita bantu membalas kebaikan kita dengan keburukan, kemudian kita kecewa, sebenarnya kecewa itu wajar nggak, Bapak Ibu? Kita akan mengatakan wajar. Ya wajar lah, gimana nggak kecewa? Hadirin, hadirah yang dirahmati Allah, mari kita coba ulik ya kecewanya kita. Betulkah itu wajar? Hadirin, kalau seandainya kebaikan kita dibalas dengan keburukan, itu logikanya pahala akhiratnya. Kan amal baik pasti ada pahalanya di akhirat. Kira-kira kalau kita lihat dari sisi pahala akhiratnya, kalau kebaikan kita dibalas dengan keburukan, itu pahala akhiratnya dikurangi atau dilipat gandakan? Dilipat gandakan ya. Loh, kalau dilipat gandakan kok kita kecewa? Wajar nggak? Jadi mirip-mirip lah seperti ada orang yang beliau ini kerja harian ya Bapak Ibu. Kerja dari jam 8 selesai jam 4 itu langsung dapat bayaran. Jadi selesai kerja harian dapat bayaran. Nah bayarannya 100.000. Jadi jam 4 selesai dapat 100.000. Nah suatu saat selesai kerja jam 4 sore dia dibayar. Nah kali itu bayarannya 600.000, dibayar 600.000 untuk kerja 1 hari. Nah, pada waktu dia menerima bayaran 600.000, dia bilang, saya kecewa. Apaan ini? Apaan ini? Saya kok dikasih 600.000, biasanya 100.000 kok. Saya kecewa. Saya kecewa kenapa saya dikasih 600.000, padahal biasanya 100.000. Mendengar komen dia seperti ini, kita heran nggak Bapak Ibu? Oh, heran banget. Loh, kok malah kecewa? Nah, terus kita kan berpikir, mungkin dia nggak tahu matematika. Ya, makanya kemudian kita bilang, Mas, 600.000 itu 6 kali lipatnya 100.000. Jadi hari ini, iya, sampean itu dapat bayaran sehari, tapi seperti kerja 6 hari. Nah, terus dia bilang apa? Saya juga tahu. Dikira nggak tahu tuh saya. Saya tahu 600.000 itu 6 kali lipatnya 100.000. Saya tahu. Saya tahu. Tapi tetap saya kecewa. Kenapa dia membalas kebaikan saya dengan keburukan? Eh, tetap saya kecewa, maaf. Kenapa saya hari ini digaji 600.000? Itu kan tambah aneh, Bapak Ibu. Ya, sulit kita untuk memberikan pengertian. Kadang, Bapak Ibu, itu pula yang terjadi pada diri kita. Saya tahu kalau kebaikan saya dibalas dengan keburukan, pahala akhiratnya dilipat gandakan. Ya, tapi ngomong-ngomong, kita jadinya lapang atau tetap kecewa? Tetap kecewa. Nah, ini Bapak Ibu yang kita maksudkan, betapa hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita masih dikuasai oleh rasa dunia. Kita masih dikuasai oleh rasa dunia. Dan orang yang masih merasakan rasa dunia dalam ibadahnya, berarti dia belum sepenuhnya menjadi hamba Allah. Jadi, kalau boleh kita katakan, rasa dunia itu seperti sudah menyita hidup kita. Dan sudah lama kehilangan rasa akhir. Ya, kalau kita merenung, kapan terakhir kali kita merasakan rasanya akhirat, Bapak Ibu?
Ya, kan kadang kita berpikir, iya ya, kapan saya terakhir kali merasakan rasanya akhirat. Jadi waktu sholat aja rasanya dunia, nolong orang rasanya dunia. Nah, itu kan menunjukkan bahwa orang seperti ini hidupnya belum merdeka. Masih dijajah oleh rasa dunia. Dan memang rasa dunia itu menjajah. Rasa dunia ini menjajah. Rasa dunia ini kan yang membuat orang jadi gelisah, yang membuat orang jadi nggak tenang, ya. Yang membuat orang jadi takut, jadi cemas, jadi khawatir. Ya persis seperti orang yang terjajah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Bagaimana kita memerdekakan penghambaan kita hanya kepada Allah, itu sebenarnya sama dengan bagaimana kita memerdekakan diri kita dari rasa dunia. Memerdekakan kita dari rasa dunia. Eh, Bagaimana caranya? Ya, nah, kembali kepada hidup ini sebagai sekolah ya Bapak Ibu. Sekolah kehidupan ya. Dari sekolah kan kita mengenal ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pula yang terjadi di sekolah kehidupan. Jadi di sekolah kehidupan juga ada level penghambaannya. Iya, ada level penghambaannya. Dan ini yang kita ingin coba lihat sama-sama ya. Di sekolah kehidupan ini, level penghambaan kita di level yang mana? Iya. Level yang paling bawah tentunya adalah level SD. Ya, sebagaimana sekolah paling bawah kan ya SD. Di bawahnya SD kan bukan sekolah ya, tapi taman, taman kanak-kanak. Ya. Nah, penghambaan level SD itu seperti apa? Beramal baik karena Allah memerintah, tidak beramal buruk karena Allah melarang. Ya. Ini makna penghambaan level dasar. Jadi, seseorang itu dianggap penghambaannya di level dasar. Ketika dia beramal baik itu jawabannya ya karena perintah Allah. Kenapa Bapak sholat? Ini perintah Allah. Kenapa Ibu menutup aurat? Ini kan perintah Allah. Iya. Kenapa Bapak baca Quran? Ini perintah Allah. Kenapa Ibu jujur? Itu perintah Allah. Nah, itu berarti penghambaan level dasar. Kalau dasarnya adalah perintah. Sebagaimana tidak beramal buruk, ya, itu dasarnya juga adalah eh, karena Allah melarang. Ya, karena Allah melarang. Ya. Jadi dasarnya karena Allah melarang. Ini penghambaan level dasar. Ya, penghambaan level dasar. Nah, tentu, tentu Bapak Ibu, kita harus jaga betul. Ya. Jadi bukti bahwa kita penghambaannya berada di level dasar, apapun perintah Allah saya lakukan, apapun larangan Allah saya tinggalkan. Sehingga kalau seandainya ada orang yang masih berani melakukan yang dilarang oleh Allah, masih berani meninggalkan yang diperintah oleh Allah, berarti dia penghambaannya belum di level dasar. Ibarat sekolah ya mungkin masih TK, masih PAUD. Jadi memang nggak bisa nggak ya. Level penghambaan kita harus di level paling bawah ya. Ya, yakni level dasar. Nah, tentu kita punya rencana rancangan untuk naik ke penghambaan level menengah pertama. Wujudnya beramal baik semata karena Allah suka, beramal buruk semata karena Allah tidak suka. Jadi tetap beramal baik, tetap tidak beramal buruk. Tapi yang menjadi dasar itu berbeda. Ya kalau level dasar kan karena perintah. Kalau level menengah karena Allah suka. Ya, jadi kelasnya naik. Ya, kelasnya naik. Jadi bisa jadi awalnya ibu kenapa sholat? Itu kan perintah Allah. Tapi kalau sekolahnya tumbuh, naik SMP. Jawabannya kan lain. Kenapa ibu sholat? Itu kan amal yang disukai Allah. Iya, masa saya tidak mau melakukan yang Allah sukai? Sebagaimana tidak beramal buruk juga semata karena Allah suka. Nah, kalau kita konsisten ya, di penghambaan level menengah pertama ini, Bapak Ibu, apa akibatnya? Akibatnya kita menjadi orang yang senang beramal baik, ya suka beramal baik, dan menjadi orang yang tidak suka beramal buruk. Iya. Karena tidak beramal buruk karena Allah tidak suka kan. Makanya akhirnya membentuk kepribadian kita menjadi orang yang hanya suka kepada yang baik, tidak suka kepada yang buruk.
Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kelas penghambaannya naik di kelas menengah atas. Nah, otomatis di menengah atas ini tidak lagi ada pikiran untuk berlaku buruk. Kenapa? Lah, udah nggak suka. Orang kalau sudah nggak suka itu kan benteng yang paling kokoh untuk tidak melakukan. Bagaimana mungkin orang yang tidak suka durian makan durian, kan? Ya, bagaimana mungkin orang yang tidak suka nasi basi dia makan nasi basi. Nah, sehingga di level menengah atas ini fokusnya kepada amal kebaikan. Nah, sehingga wujudnya nanti ya, Bapak Ibu tetap beramal baik dengan segala keadaan buruk yang ada. Nah, itu berarti penghambaannya di level menengah atas. Ya, contoh teman-teman di kelas atau di rumah sakit gitu. Eh, Ya tentu kalau di rumah sakit kan banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diselesaikan. Nah, tapi kemudian terdengar azan, itu kan berarti keadaan saya lagi repot nih, saya lagi harus deadline nih dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya keadaan buruk. Keadaan buruk itu keadaan yang tidak mendukung. Tapi kemudian kita tetap berusaha. Hanya gimana caranya saya tetap sholat di awal waktu. Ya, itu menunjukkan berarti dia tetap beramal baik walaupun keadaannya keadaan yang tidak mendukung. Jadi keadaan buruk itu maksudnya keadaan yang tidak mendukung. Ya, jadi mau ke mesin, hujan, tetap jalan. Ya, tetap jalan. Ya, mau sedekah, ya, tapi kehilangan uang 2 juta, ya tetap sedekah. Nah, yang keduanya adalah beramal lebih baik dengan segala keadaan baik yang ada. Jadi kalau keadaannya baik, baik itu mendukung ya. Keadaan itu seperti memfasilitasi saya untuk berlaku baik, ya kita beramal lebih baik. Dan ini wajar. Ya, karena kaidahnya mengatakan siapa yang dilebihkan, maka dia harus melebihkan. Kan wajar kalau orang dilebihkan hartanya, ya sedekahnya harus lebih baik. Ya, siapa yang dilebihkan, dia harus melebihkan. Jadi kalau ada bapak-bapak, ya, teman-teman, ikhwan, nih, wajahnya tampan, wah itu sujudnya harus lebih lama daripada yang wajahnya biasa. Para muslimah juga sama ya. Dikarunia wajah cantik, ya berarti sujudnya harus lebih panjang. Kenapa? Lah diberi kelebihan. Ya, siapa yang dilebihkan, dia harus melebihkan. Amalnya harus lebih. Ya, bila dibanding dengan yang lain. Nah, kalau sudah begini, ya, nanti Bapak Ibu dapat ijazah. Nama ijazahnya istiqomah. Dan istiqomah itu terus saja beramal baik. Ada halangan, ada rintangan, tidak menghalangi, tidak merintangi. Istiqomah. Nah, kalau sudah istiqomah, kita tinggal naik ke penghambaan level sarjana. Nah, penghambaan level sarjana berarti beramal baik semata karena rahmat Allah, beramal baik semata mengharap rahmat Allah. Iya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat ya diri kita saat ini ya. Jadi kalau lihat umur kan ya, ini S1 udah lewat semua kan. Iya, itu sekolah formalnya ya. Nah, tapi kita ingin coba lihat di sekolah kehidupan nih yang membuat kita terus menghamba kepada Allah. Kira-kira apakah level kita sudah level sarjana? Karena kalau level sarjana itu kriterianya beramal baik semata karena rahmat Allah. Nah, kita coba ya. Karena yang yang harus kita kenali dari diri kita Bapak Ibu betul-betul harus kita kenali ini penghambaan saya di level yang mana. Ya, dan itu sesuatu yang alamiah. Sealamiah orang anak-anak sekolah kan dia harus tahu. Masa sekolahnya SMP ngaku SMA kan? Terus sekolahnya SMA tapi ngakunya SMP kan? Rasanya janggal ya, nggak lazim. Nah, kita ingin tahu apakah kita penghambaan ini sudah betul-betul di level sarjana. Saya mohon izin minum sebentar, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Eh, kita ingin melihat ya, apakah penghambaan kita sudah di level sarjana. Dan level sarjana ini level puncak. Iya, di mana kita betul-betul ibadah itu merdeka. Iya, di level sarjana. Nanti akan kita lihat wujud merdekanya. Jadi kriterianya ada dua, beramal baik semata karena rahmat Allah. Apapun amal baik kita. Jadi kalaulah sholat ini karena rahmat Allah, baca Quran karena rahmat Allah. Betul-betul dirasakannya itu sebagai rahmat Allah. Teman-teman bisa studi sampai spesialis mata. Iya. Kalau orang betul-betul penghambaannya sudah di level sarjana, itu merasa betul bahwa saya bisa menempuh pendidikan sampai spesialis mata ini adalah karena rahmat Allah. Dia abaikan yang lain. Jadi dia tidak merasa bahwa saya bisa di spesialis mata ini karena saya punya biaya. Nah, iya, itu bukan bukan tabiat seorang hamba Allah. Iya, iya karena saya memang pantas saya pinter. Nah, iya. Itu itu berarti dia 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 berbicara sebagai manusia bukan sebagai hamba Allah. Jadi kalau orang bicara sebagai manusia ya dia bebas bilang apa aja kan? Kenapa bisa sampai spesialis mata? Oh, saya punya uang. Apa susahnya saya? Iya. Apalagi kalau sampai bilang, saya punya ordal kok. Itu manusia itu. Tapi kalau hamba Allah nggak akan mengatakan seperti itu. Kenapa bisa berada di spesialis mata? Ini semua adalah karena rahmat Allah. Itu hamba Allah. Itu menunjukkan bahwa kita betul-betul hamba Allah. Nah, kita coba contoh ke satu amalan ya, satu kasus. Eh, Hari Jumat ya, kita ambil contoh hari Jumat. Ada kesunahan baca surat Al-Kahfi. Ya. Nah, maka Bismillah kita pun membaca surat Al-Kahfi. Tentu dari ayat pertama. Ya, selesai di ayat terakhir, ayat ke 110. Nah, waktu kita selesai ya, membaca surat Al-Kahfi, Bapak Ibu, itu rasanya, ya, rasanya seneng nggak? Oh, seneng kan? Wah, seneng, ini udah selesai. Ya. Nah, senangnya kita selesai baca Al-Kahfi itu senang dunia atau senang akhirat? Mungkin kita menganggap senang akhirat ya. Ya senang akhirat lah, wong amalnya baca Al-Kahfi, ya senangnya akhirat. Kita katakan enggak. Senang seperti ini adalah senang dunia. Loh, kok senang dunia? Wong amalnya baca Al-Kahfi kok? Ya, itu senang dunia. Itu kan dia senang karena dia merasa saya berhasil melewati ya perjuangan untuk bisa baca surat Al-Kahfi. Dia merasa saya mampu, saya bisa. Oh, ternyata sampai selesai juga saya baca surat Al-Kahfi. Nah, seperti ini sebenarnya menunjukkan dia senang sebagai manusia, bukan sebagai hamba Allah. Kalau dia sebagai hamba Allah, dia senang membaca Al-Kahfi sampai selesai, itu bukan karena dia selesai, enggak. Tapi karena sadar betul bahwa saya bisa baca surat Al-Kahfi ini adalah karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, tak mungkin saya bisa selesai Al-Kahfi. Jadi yang membuat dia senang itu bukan selesainya, tetapi rahmat Allah yang mengiringinya. Yang membuat saya senang adalah karena ini rahmat Allah. Beda kan? Antara senang karena selesai dengan senang karena rahmat Allah. Yang itu nanti terkonfirmasi dengan fakta. Ya, fakta di lapangan. Faktanya apa? Bapak Ibu, kita senang baca Al-Kahfi. Iya. Itu senangnya dari awal atau ketika ayat terakhir? Wah, itu sudah kelihatan kan. Kita baru baca Al-Kahfi, terus beberapa saat kita ngelirik ayat kan. Ternyata kita baru sampai di ayat ke 30. Itu kita senang atau kemudian batin gitu. Ya Allah, ternyata baru ayat 30. Ini masih sepertiga aja belum selesai. Gitu. Baca lagi, ya Allah, baru ayat 40. Dan kemudian akhirnya kita mulai merasa lega ketika baca Al-Kahfi sampai ayat ke berapa? Ketika sudah ayat ke 100 kan, wih, udah ayat 100 ini, berarti tinggal 10 ayat. Nah itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita baca surat Al-Kahfi bukan sebagai hamba Allah, tapi sebagai manusia. Ya, karena itu rasanya beda.
Karena kalau betul kita baca Al-Kahfi sebagai hamba Allah, saya membaca surat Al-Kahfi ini karena rahmat Allah. Nah, kalau kita membaca surat Al-Kahfi karena rahmat Allah, itu nikmatnya sejak kapan? Sejak ayat pertama. Ya, kita sudah merasakan nikmatnya baca Al-Kahfi. Ketika saya sadar bahwa saya bisa baca surat Al-Kahfi ini adalah karena rahmat Allah. Jadi nikmatnya itu dari awal. Justru kalau mau akhir, itu mulai Bapak Ibu rasa rasa nikmatnya bisa jadi berkurang. Jadi mirip-mirip kalau seandainya Bapak Ibu teman-teman ya makan makanan enak, makan makanan yang enak. Itu katakanlah makan nasi, ya nasinya enak, lauknya enak. Kita merasakan enaknya makan nasi itu sejak kapan, Mas Taufik? Sejak suapan pertama kan? Enggak terus. Iya, sejak suapan pertama, ya Allah, nikmat sekali. Dan ketika sudah mau habis, itu nikmatnya bertambah atau malah turun, Mas Taufik? Kan malah turun. Enggak. Ya, ya Allah, padahal saya belum puas ya. Padahal saya belum puas, kalau makanannya sudah mau habis. Boleh tambah enggak ya? Kan pikirannya ke sana. Boleh tambah enggak ya? Maka seperti itu kalau orang membaca surat Al-Kahfi, Bapak Ibu, betul-betul ini adalah karena rahmat Allah, nikmatnya baca Al-Kahfi itu dari awal. Dari awal. Ya, betul-betul dari awal. Dan itu pasti akan dirasakan juga oleh teman-teman yang saat ini sedang belajar di spesialis mata. Ketika menyadari saya bisa belajar ini adalah karena rahmat Allah. Ya, saya bisa menguasai eh, satu kasus kesehatan. Ini juga adalah karena rahmat Allah. Wah itu udah amalnya nikmat. Apapun amalnya. Apapun amalnya itu akan nikmat kalau kita melakukannya semata karena rahmat Allah. Nah, jangan lupa, yang keduanya adalah beramal baik itu semata mengharap rahmat Allah. Ini poin penting. Mengharap rahmat Allah. Kalaupun ada selain rahmat Allah yang bisa menjadi harapan dari amal kita, tidak kita reken, tidak kita targetkan. Itu bukan urusan saya. Ya, urusan saya adalah bagaimana amal saya ini bisa mendatangkan rahmat Allah. Bisa menjadi jalan saya bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Sebagai contoh ya, ya ini juga muhasabah ya kita memuhasabai diri kita. Eh, ini teman-teman nih. Mana yang kita lebih suka kalau katakanlah kita membaca menghafal ya satu baris ayat. Cuma satu baris kita hafal. Kita hafalkan maksudnya. Dan mana yang kita suka? Tiga kali baca langsung hafal atau kita harus membacanya sampai 40, 50, 60 kali lebih baru hafal. Kita lebih suka yang mana? Suka yang tiga kali langsung hafal kan? Kenapa? Ya kan cepat jadinya. Padahal kalau kita membaca baru tiga kali sudah hafal, berarti kita dapat rahmat berapa? Tiga. Saya bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu menghafal sampai 50 kali, 60 kali baru hafal, berarti dapat rahmatnya apa? Dari menghafal itu. 60. Inilah hamba Allah di level sarjana Bapak Ibu. Hamba Allah di level sarjana. Jadi apapun amalnya itu harapannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengharapkan rahmat Allah. Termasuk teman-teman studi di spesialis mata. Ya, harapannya saya pengen dapat rahmat Allah dengan saya belajar. Saya pengen dapat rahmat Allah. Dan tahukah kita Bapak Ibu, rahmat Allah itu nanti akan mengantarkan kita ke kebaikan. Jadi kalau Bapak Ibu harapannya adalah ingin dapat rahmat Allah. Terus akhirnya di Bapak Ibu menguasai ilmu, ya. Kemudian teman-teman jadi bisa berkhidmat. Ya, ya, akhirnya kembali. Saya bisa berkhidmat, saya bisa nolong orang.
Ini semuanya juga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita sebut sebagai rasa ya, rasa akhirat, Bapak Ibu, rasa akhirat hanya akan dirasakan oleh siapapun yang beribadah semata karena dan untuk mendapat rahmat. Jadi itu yang nanti akan dirasakan ya, oleh siapapun yang beribadah semata karena dan untuk mendapat rahmat Allah, dia akan merasakan rasanya rasa akhirat. Ya. Dan rasa akhirat ini nanti yang kelak akan membentuk kepribadian kita. Jadi kepribadian kita itu dibentuk oleh rasa, Bapak Ibu. Dibentuk oleh rasa. Ya. Orang yang sudah sangat kuat rasa akhiratnya, sekali lagi sangat kuat rasa akhiratnya, maka nanti pribadinya akan menjadi pribadi akhirat. Jiwanya akan menjadi jiwa yang ukhrawi. Dan kita semua tahu jiwa ukhrawi itu jiwa mutmainnah. Nah, satu lagi, dan ini impact yang luar biasa sebenarnya Bapak Ibu. Siapapun yang sudah merasakan rasa akhirat di dalam semua amal taatnya, amal baiknya, amal ibadahnya, maka Allah akan karuniakan untuknya rasa akhirat di dalam semua keadaan hidup. Dan ini yang kita inginkan. Jadi kalau orang ibadahnya sudah betul, Bapak Ibu, ya nanti dalam hidup itu apa-apa dirasakannya dengan rasa akhirat, sebagai rasa akhirat. Jadi kalau dipuji orang, ada rasa di dalam diri kita, tapi rasanya rasa akhirat. Ketika kita dihina, pasti ada rasa di dalam diri kita, tapi rasanya adalah rasa akhirat. Rasa akhirat ini adalah rasa yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapapun yang beribadah kepada Allah karena rahmat Allah dan hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke, betul-betul memahami dan merasakan apapun yang ada dalam hidup ini sebagai rahmat. Ya, semuanya akan difahami sebagai rahmat Allah. Belajar sungguh-sungguh, pas besok ujian, nggak ada satupun yang keluar. Maka kita akan memahaminya sebagai apa? Rahmat Allah. Nggak sia-sia kok saya belajar kalau nggak ada hasilnya. Ya karena sebenarnya yang kita kejar adalah rahmat Allah. Ya, kira-kira begitu gambaran sederhana tentang bagaimana kita memerdekakan penghambaan kita kepada Allah. Ya, sepenuhnya saya kembalikan ke Dr. Taufik. Iya, semoga dokter. Ya, Masya Allah. Terima kasih sekali Ustadz Sotori atas ungkapan nasihatnya yang menyentuh dan menggetarkan sanubari saya pribadi dan saya yakin banyak menyentuh juga hati-hati dari para hadirin yang hadir di Zoom pada sore hari ini. Sebelum saya lanjutkan, izin mungkin dari peserta, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mohon izin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenalkan Ustadz, saya Nura Ustadz, ya. Presiden Mata 1. Mohon izin bertanya, bagaimana ya Ustadz untuk kita bisa lebih konsisten dan khusyuk, terutama dalam beribadah? Terima kasih Ustadz. Ya. Baik, terima kasih dokter. Eh, Kalau begitu saya izin menampilkan ini lanjutan eh, dari apa namanya eh, tema kita hari ini ya tentang apa yang tadi ditanyakan ya. Eh, jadi tentu eh, apa yang tadi ditanyakan itu sebenarnya sama dengan gimana caranya ya agar penghambaan kita itu penghambaan yang masuk ke eh, level level apa berarti level sarjana ya. Bagaimana penghambaan saya iya, sampai pada level sarjana. Nah, eh, ini yang kemudian harus kita lakukan. Pertama, meyakini bahwa dunia hanyalah tempat kita beramal, bukan tempat menerima balasan amal. Itu pegangan kita dan kita harus kuat berpegang pada prinsip ini.
bukan tempat menerima balasan amal, tapi tempat kita beramal. Sehingga pikiran kita itu adalah pikiran beramal, beramal, beramal. Iya. Karena memang dunia bukan tempat menerima balasan amal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah iya, di surat Ali Imran ya, ayat 158. Maaf, 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah itu hanya akan memberikan pahala untuk kalian itu di hari kiamat. Pahala itu kan balasan dari amal. Allah hanya akan berikan nanti di akhirat. Jadi memang kita harus kukuh Bapak Ibu di dalam memegang pokoknya dunia ini tempat saya beramal, bukan tempat menerima balasan amal. Sebab sebab kalau dunia juga adalah tempat kita menerima balasan amal, ada banyak hal yang nggak sesuai. Contoh, ada nggak orang yang hidup di dunia, ya, dia penuh dengan keburukan, penuh dengan maksiat, suka nyakitin orang, suka merugikan orang, ya. Bahkan dia bikin masalah eh, untuk banyak orang. Hidupnya penuh dengan kezaliman. Iya, tapi hidup di dunianya senang. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Terkena kasus dia selamat. Padahal dia amalnya buruk. Logikanya kalau amalnya buruk kan ya hidup di dunianya juga buruk. Tapi kenapa begitu? Bukan kenapa begitu. Emang dunia bukan tempat kita menerima balasan amal. Sebagaimana tidak jarang juga, iya, ini kalau kita mau lihat kenyataan Bapak Ibu, ada nggak orang yang takwanya jauh di atas kita, tapi rezekinya jauh di bawah kita? Banyak kan. Yang membuat kita jadi nggak enak kan. Ya Allah, dia jauh lebih bertakwa dari saya. Tapi kenapa hidupnya lebih susah dari saya? Kan rasanya nggak sinkron. Bukan nggak sinkron. Tetapi memang dunia itu tempat kita beramal. Bukan tempat kita menerima balasan dari amal. Bukan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, ini juga penting untuk kemudian kita pegangi ya. Karena kadang kita suka GR ya. Nah, salah satu GR-nya adalah kita sering berbuat baik, tapi kemudian balasannya baik. Kalau itu terjadi, kita nggak usah menyimpulkan kebaikan dunia yang kita terima sebagai akibat dari kebaikan akhirat yang dilakukan. Nggak usah. Terus itu tanda apa? Itu tanda Allah memang baik. Itu kebaikan Allah, bukan karena kebaikan saya. Ini penting. Ini penting untuk kemudian kita betul-betul memahami. Ya. Jadi, eh, walaupun mungkin kalau secara hukum kausaliti sepertinya ada sebab akibat, tapi ini penting bagi kita untuk kemudian memutus hukum kausaliti itu. Karena hukum kausaliti itu kan hukum yang didasarkan pada kebiasaan. Ya, sementara kebiasaan itu sebenarnya nggak bisa dijadikan sebagai pegangan. Ya biasanya kita kalau baik kan ya orang juga baik ke kita kan. Kalaupun seandainya kita baik ke teman, terus teman itu baik ke kita nggak usah mengklaim bahwa dia baik ke saya itu karena saya baik ke dia. Enggak. Saya baik ke dia itu adalah untuk Allah. Bahwa dia baik ke saya itu kebaikan Allah. Kebaikan Allah saja yang membuat dia baik ke saya. Bukan karena saya sudah baik ke dia. Enggak. Nah, ini penting prinsip seperti ini, iya. Karena nanti akan membentuk kepribadian kita. Kita selama ini kan kadang sangat percaya dengan hukum kebiasaan causality. Iya. Jadi kalau saya belajar, nanti nilainya A gitu. Ya, sebenarnya sih nggak salah juga. Tapi kalau kaitannya dengan pembinaan diri kita sebagai hamba Allah, itu nggak bagus. Saya belajar ini untuk Allah. Begitu dapat nilai A, ini nilai ya, kebaikan dari Allah. Ini karunia Allah. Nilai A ini karunia Allah. Bukan karena saya rajin belajar. Enggak. Itu dalam rangka untuk menegaskan, ya Allah, saya beramal ini hanya untukmu. Jadi sama kalau seandainya nanti besok lusa jadi dokter mata, ngobati pasien terus sembuh. Pasien sembuh itu kebaikan bukan kebaikan. Yang nggak usah mengklaim karena saya ngobati enggak. Karena Bapak Ibu ngobati pasien itu kan amal untuk Allah. Bahwa pasiennya sembuh, Allah yang menyembuhkan. Nah itu penting bagi para dokter. Tidak mengklaim bahwa pasien ini sembuh karena saya yang mengobati. Wah itu
untuk pembinaan diri kita, keutuhan kita sebagai hamba Allah nggak bagus. Jadi kita nggak pernah mengklaim itu karena saya enggak. Iya. Kalaupun seandainya, ya kan, kadang kita suka lihat di Quran ya, janji-janji kalau kita beriman, bertakwa, Allah akan memberinya rezeki yang tidak disangka-sangka. Jangan jadikan ini sebagai hukum causality. Ya, hukum causality-nya, oh berarti kalau pengen dapat rezeki yang banyak, saya bertakwa. Ini cara pintas untuk jadi orang takwa ini. Gimana cara pintas untuk dapat rezeki yang banyak? Caranya takwa aja. Nggak usah. Iya, nggak usah. Karena kalau seperti ini kan berarti takwanya untuk apa? Untuk Allah atau untuk rezeki? Untuk rezeki. Tapi gimana dengan janji-janji seperti ini? Kalau ada janji-janji seperti ini, maka kita harus menyimpulkan segala janji balasan baik di dunia sebagai pertanda Allah sangat menyukai amal baik yang kita lakukan. Kamu kalau rajin belajar nanti lulus loh. Janji itu menunjukkan bahwa saya yang menjanjikan itu sangat suka kalau saya rajin belajar. Ya, jadi targetnya bukan mendapatkan balasannya itu, enggak. Tapi balasan itu difahami sebagai tanda Allah menyukai amal baik yang kita lakukan. Sehingga kalaulah amal baiknya takwa, saya takwa ini bukan karena biar dapat rezeki, enggak. Saya takwa itu karena saya tahu Allah sangat suka saya takwa. Ya, makanya saya takwa. Ya, makanya saya takwa. Bukti bahwa Allah sangat suka sampai Allah menjanjikan balasan di dunia. Nah, yang keduanya, Bapak Ibu, adalah totalitas aja. Menjadikan akhirat sebagai orientasi dan harapan dari semua amal baik yang kita lakukan. Ya, jadi kita memutuskan, pokoknya amal saya ini hanya untuk akhirat. Dasarnya adalah lanjutan ayatnya tadi. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses. Dialah orang yang berhasil. Dialah orang yang beruntung. Berarti kesuksesan itu kapan? Nanti di akhirat. Ya udah, kita totalitas. Amal kita harapannya akhirat. Walaupun ini kalau bicara soal amal Bapak Ibu, kan ada tiga pilihan ya. Ketika orang beramal apapun amalnya. Ya, ada orang yang beramal pengen balasan akhirat. Ada yang pengen balasan dunia. Ada yang pengen balasan dunia akhirat. Selama ini Bapak Ibu, selama ini kita sering kalau soal amal pengen dapat balasan yang mana? Kayaknya pilihannya tiga ya. Dunia iya, akhirat iya. Nah sebenarnya riskan Bapak Ibu. Kalau kita beramal pengen dapat dunia, pengen dapat akhirat. Riskannya berarti kita menggabungkan dua hal yang nilainya berbeda. Iya, nilainya nggak sama. Dunia akhirat itu nilainya sama nggak? Kalau akhirat dihargai 1 triliun, itu dunia dihargainya berapa? 1 perak aja udah lumayan. Berarti kan selisih yang sangat jauh antara dunia dengan akhirat. Maka kalau orang mengharapkan dua-duanya, itu kan agak janggal gitu. Ya karena nilainya yang berbeda. Iya, nilainya yang berbeda. Yang kedua, kalaupun ada orang yang berharap dunia dan akhirat, kita hampir bisa pastikan salah satu di antaranya ada yang lebih dominan. Salah satunya pasti ada yang dominan. Bisa jadi dominan dunianya, bisa jadi yang dominan akhiratnya. Tapi kalau dari eh, pengalaman, sepertinya orang kalau beramal berharap dunia akhirat itu hampir bisa dipastikan yang lebih dominan dunianya. Sebagai contoh, kita baik sama teman, kita baik sama teman. Harapannya apa? Dapat pahala di akhirat. Nah, ini kan berarti ada keinginan balasan di akhirat. Tetapi ya, kita kan seperti ada harapan teman yang kita baiki jadi baik juga kan ke kita. Boleh nggak kita berbuat baik agar teman juga baik ke kita? Nggak dibolehkan juga. Harapan itu pasti ada kan? Harapan itu pasti ada. Dan berharap teman yang kita baiki jadi baik kan itu harapan dunia. Ya, jadi ada harapan pahala di akhirat, tapi berharap teman yang saya baiki juga jadi baik ke saya. Jadi ada akhiratnya, ada dunianya. Nah sekarang kita coba buka.
kalau ternyata teman yang dibaiki berlaku tidak baik kepada kita, apa yang terjadi? Langsung kecewa. Nah, kalau langsung kecewa, berarti kita lupa bahwa kita masih punya harapan, yaitu akhirat. Kita lupa bahwa saya masih punya harapan, yaitu akhirat. Di mana harapan akhirat kan nggak bisa dipengaruhi oleh sikap orang yang kita baiki. Bahkan justru, kalau orang yang kita baiki berlaku tidak baik kepada kita, pahala akhiratnya kan dilipat gandakan. Pahala akhiratnya dilipat gandakan. Nah, sehingga nggak ada pilihan memang Bapak Ibu. Mendingan kita sekalian aja. Apapun amal kita, saya pengen balasannya di akhirat. Iya. Bukan berarti kemudian kita menafikan balasan di dunia. Tetap ada balasan di dunia. Tapi begitu ada balasan di dunia, kita langsung mengkat gimana Bapak Ibu. Ini balasan dunia adalah bukan karena amal saya. Balasan dunia ini adalah kebaikan Allah semata. Wah, itu yang akan membuat kepribadian kita jadi utuh, Bapak Ibu. Kepribadian ukhrawi, kepribadian akhirat. Dan nanti disempurnakan dengan yang ketiga, menyadari bahwa kehidupan dunia itu hanyalah tipuan belaka. Wah, kalau ini pengunci ini. Dan apa yang kita sampaikan itu didasarkan pada apa yang dikatakan oleh Allah penutup surat Ali Imran 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kesenangan yang menipu. Jadi kalau ada orang berharap dunia sama dengan berharap tipuan. Rasanya kan aneh. Iya, berharap ditipu gitu. Dunia itu menipu lah. Kalau dunia menipu kan masih berharap. Itu kan sebenarnya iya, sesuatu yang sangat tidak wajar. Dan itu sangat difahami oleh hamba Allah. Ya, sangat difahami oleh hamba Allah. Hamba Allah itu merasakan betul betapa dunia itu menipu. Kalau orang belum merasakan dunia itu menipu berarti statusnya belum hamba Allah. Tapi masih manusia. Nah, manusia itu adalah orang yang belum masuk ke sekolah kehidupan. Manusia itu adalah orang yang belum masuk ke sekolah kehidupan. Karena kalau sudah masuk ke sekolah kehidupan, statusnya menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan dengan tiga langkah ini, ih, rasa ibadah kita, rasa akhirat, yang membuat kita jadi tenang, damai, bahagia, tentram. Begitu, Mas Taufik. Ih, kita kembalikan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya yang Masya Allah yang juga saya banyak belajar dari nasihat jenengan tadi. Untuk pertanyaan berikutnya, monggo saya persilahkan untuk peserta lain jika masih ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Terima kasih Mas Taufik atas kesempatannya. Saya dengan Titi dari R1 Ustadz. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita untuk tetap khusyuk dan konsisten dalam beribadah ketika kita dalam waktu sulit, misalnya kondisi pekerjaan yang menuntut banyak deadline dan kewajiban-kewajiban lain, Pak Ustadz. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita perlu memahami bahwa kondisi sulit, kondisi susah di dalam melakukan amal kebaikan itu justru menambah nilai amal kebaikan itu. Iya, justru menambah nilai amal kebaikan itu. Sehingga bagi orang-orang yang paham betul ya, tentang nilai sebuah kebaikan, itu dia malah senang ketika melakukan amal kebaikan yang terasa susahnya. Atau melakukan amal kebaikan pada saat susah. Rasul pernah menyebutkan tentang pahala yang dilipat gandakan ya. Bahkan sampai bisa membuat dosa-dosa itu terhapus. Nah, salah satunya yang disebutkan oleh Nabi adalah al-wudu'u indal makarih. Al-wudu'u indal makarih. Berwudu pada saat nggak suka. Ya, pada saat nggak suka itu bisa jadi karena airnya dingin gitu ya. Atau yang lain. Ya, nah, oleh karena itu orang-orang yang betul-betul memahami ya, memahami, ya, memahami bahwa dirinya adalah hamba Allah itu, sekali lagi malah senang, malah suka. Ya, jadi yang kemudian kita perlu memahami juga adalah segala kesulitan, kesusahan di dalam kita melakukan amal kebaikan itu justru menambah nilai.
Iya, menambah makna, menambah kebaikan dari amal baik itu sendiri. Ya, jadi istilahnya kalau kita melakukan amal kebaikan dalam keadaan mudah, pahalanya 10. Tapi ketika kita melakukan amal kebaikan tapi keadaannya sulit, keadaannya susah, iya, bisa jadi dapat 10 kali lipat, dapat 100 sih. Jadi kondisi susah itu justru bonus, ya justru bonus. Nah, walaupun tetap nanti kita perlu memperhatikan kondisi sulit, kondisi susah ini. Apakah kalau saya tetap beribadah akan berisiko? Ya, akan menimbulkan resiko, ya resiko bahaya, resiko kesulitan yang justru nanti nggak bisa diatasi. Nah, kalau iya, nah berarti itu artinya kita beribadah, kita berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lebih baik. Ya. Jadi contoh misalnya, sudah waktunya sholat, tapi teman-teman ada pasien yang darurat, yang harus segera ditangani. Ya, pas datang pasien yang harus segera ditangani, datang waktu sholat. Datang waktu sholat. Ya kan kita nggak bisa mengatakan kepada pasien yang sudah gawat darurat ini, tahan dulu ya, saya mau sholat nih. Iya. Wah, justru itu hukum sholatnya bisa tidak jadi kebaikan. Iya, karena dia mendahulukan, iya, mendahulukan sesuatu yang sebenarnya bisa ditunda. Ya, bisa ditunda. Sementara nangani pasien ini nggak bisa ditunda. Ya. Sehingga semuanya memang ada ketentuannya, ada kriterianya. Ya, jadi nggak boleh juga ya kita meninggalkan. Perhatikan nanti ibadahnya teman-teman berpindah dari sholat tepat waktu ke menangani pasien. Jadi lebih dahulu menangani pasien itu memang menjadi ibadah utama, menjadi amal kebaikan yang yang utama. Iya, dan yang lainnya yang intinya, kalau saya tetap segera ibadah, nanti akan ada kesulitan yang besar, ada kesulitan yang berat. Itu kalau dalam istilah fikih disebutnya uzur. Uzur itu halangan untuk melakukan satu amal kebaikan, ya, karena adanya kasus yang kalau saya abaikan kasus ini akan meninggalkan atau menimbulkan kesulitan yang semakin berat untuk dihadapi. Ya, tapi kalau seandainya bisa, nggak apa-apa gitu ya. Ya, masih bisa dihitung, nggak akan ada masalah yang berat, ya, maka menyegerakan ibadah itu insya Allah pahalanya ya, menjadi berlipat-lipat. Begitu, mudah-mudahan jelas. Insya Allah penjelasan yang sangat luar biasa, Ustaz. Eh, karena saya juga mengalami masalah yang serupa dengan yang ditanyakan oleh Mbak Fiti tadi, dengan berbagai kesibukan yang baru di residensi ini, saya rasa jawaban Ustadz sedikit banyak bisa memberikan solusi untuk kehidupan residensi saya supaya saya bisa menjalani dengan baik, sekaligus tidak meninggalkan ibadah saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggih. Eh, Kira-kira berkenan untuk satu pertanyaan lagi atau kita cukupkan, Ustaz? Eh, saya boleh memberi closing? Boleh, Ustaz. Iya, ini Eh, biar nanti. ya, eh, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penghambaan menuju penghambaan level sarjana ini kan sebenarnya harapannya kita betul-betul menemukan kembali rasa akhirat ya, menemukan kembali rasa akhirat. Iya, yang selama ini bisa jadi hilang dari kehidupan kita dan rasa akhirat itu penting, amat sangat penting. Dan rasa akhirat itu menunjukkan bahwa status kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, status kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang di awal tadi kita sampaikan ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu menunjukkan pengertian bagi kita Bapak Ibu. Allah hadirkan kita di alam dunia ini, ya, kita lahir sebagai manusia, tapi Allah ingin kita mati itu bukan sebagai manusia. Allah ingin kita mati itu sebagai hamba Allah. Nah, inilah orang yang sukses, mati sebagai hamba Allah, walaupun lahir sebagai manusia. Memang mengubah kita ke hamba Allah ini
memang menjadi hal yang sangat penting dan status hamba Allah itu akan bisa dilihat dari rasa akhiratnya lebih dominan. Yang kita khawatirkan adalah kalau sampai ada orang lahir sebagai manusia, matinya juga sebagai manusia. Wah itu berat. Kenapa berat? Seperti eh, kalau kalau anak SMA baru masuk perguruan tinggi, statusnya sebagai apa? Mahasiswa kan? Ya, masuk perguruan tinggi itu berarti masuk sebagai mahasiswa. Kita bisa bayangkan. Ya, kalau masuk sebagai mahasiswa berarti keluar sebagai apa? Sarjana. Iya, keluar sebagai sarjana. Iya, berarti kan dia sukses. Masuk sebagai mahasiswa, keluar sebagai sarjana. Tapi kita bisa bayangkan, ada ada anak masuk sebagai mahasiswa, pas pada saatnya keluar, dia keluar sebagai mahasiswa. Berarti status keluar dia apa? DO. Iya, dropout kan? Maka hal yang sama sebenarnya terjadi pada saat manusia lahir sebagai manusia, mati juga sebagai manusia itu berarti statusnya DO. Dan sekali lagi, hal yang paling penting Bapak Ibu adalah bagaimana rasa akhirat kita itu harus lebih kuat dari rasa dunia. Ya, ini sebagai penutup. Karena semua kita pasti akan terkena ayat ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ada yang tidak lazim dari ayat ini. Apa? Penggunaan kata za'iqah, merasakan mati. Kenapa nggak lazim? Karena yang lazim itu merasakan mati atau mengalami mati. Mengalami mati. Tapi di ayat ini Allah mengatakan merasakan mati. Itu kan kalau kita menggunakan pendekatan lughawi, ya seolah Allah ingin menyampaikan kepada kita kalau mati itu ada rasanya. Dan memang mati itu ada rasanya, Bapak Ibu. Bahkan ada dua pilihan rasa bagi orang yang mati. Ada orang mati dengan rasa akhirat, dan ada orang yang mati dengan rasa dunia. Dan ini wajar karena mati itu kan proses berpindah dari dunia ke akhirat. Ya, dan semua orang pasti akan merasakan salah satu di antara keduanya. Salah satu itu artinya pasti ada yang dominan. Nah, yang dominan itu tergantung ketika dia hidup, dia lebih kuat rasa dunianya atau rasa akhiratnya. Kalau ada orang yang ketika hidup, dia lebih merasakan dunia, rasa dunianya lebih kuat daripada rasa akhirat, ya dia akan mati dengan rasa dunia. Dan dia akan merasakan berat sekali meninggalkan dunia, takut dengan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena mati kan meninggalkan dunia. Kita bisa bayangkan ya Bapak Ibu, kita meninggalkan dunia yang sudah, nah itu bukan kita lah. Ada orang meninggalkan dunia yang dia sudah ada rasa terhadap dunia, masih ada rasa terhadap dunia. Tapi dia harus tinggalkan, pindah ke akhirat yang dia tidak ada rasa. Wah, itu kan kebayang, sakaratul mautnya kayak apa? Karena harus meninggalkan dunia yang dia ada rasa. Pindah ke akhirat yang nggak ada rasa. Tidak demikian halnya dengan orang yang rasa akhiratnya kuat. Ketika mati, ringan dia meninggalkan dunia. Kenapa ringan? Karena dia meninggalkan dunia yang dia sudah nggak ada rasa. Sudah nggak ada rasa terhadap dunia. Justru yang ada rasa ke akhirat. Kan kita bisa bayangkan. Meninggalkan yang sudah tidak ada rasa, pindah ke yang ada rasa. Oh, kematian itu menjadi sesuatu yang sangat indah. Nah, karena itu, kalaulah mati itu ada dua pilihan, su'ul khatimah atau husnul khatimah, maka itu semua sangat tergantung pada apa yang dia rasakan waktu mati. Rasa dunia atau rasa akhirat. Dari sini kita bisa punya kesimpulan, husnul khatimah hanya akan dirasakan oleh siapapun yang saat meninggal hatinya diliputi rasa akhirat, bersih dari segala rasa dunia. Yang bersih itu rasanya Bapak Ibu. Kita tetap harus mencari dunia. Tetap harus menggenggam dunia. Tapi ketika kita pegang dunia, kita sama sekali tidak ada rasa terhadap dunia itu. Rasa kita tetap kita jaga ke akhirat. Kita punya uang banyak tapi nggak ada rasa terhadap uang. Nggak ada rasa eh, cinta, nggak ada rasa berat untuk melepaskan infak, sedekah. Itu artinya insya Allah kita sudah punya bakat untuk husnul khatimah. Demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya kembalikan sepenuhnya ke Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah sampai di penghujung sesi acara pada sore hari ini.
Ah, kalau diperkenankan saya juga ada penutup dari yang apa yang disampaikan oleh Ustadz Satari terkait tema ini yang sangat menarik ya, karena selama ini kita di bayangan kita itu kemerdekaan dan penghambaan itu adalah sesuatu yang dia bertolak belakang. Tapi Ustadz Satori bisa mengemas tema pada kajian hari ini bahwa seorang hamba justru ketika dia meletakkan penghambaan dia sepenuhnya kepada Allah, justru di saat itulah dia benar-benar menjadi seorang hamba yang merdeka, seorang hamba yang merdeka. Sebagaimana di ayat yang tadi dibacakan barangkali oleh Satori, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka uh, nasihat Ustaz Story semoga membekas di dalam diri kita dan juga bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang benar-benar memberikan penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa uh, memberikan satupun kesyirikan ataupun persekutuan kepada selain Allah. Terima kasih Ustaz Sotari atas nasihatnya. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di dalam kesempatan yang lain, dalam kondisi yang lebih diberkahi oleh Allah, dan semoga materi pada hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita dan bisa menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, termasuk amal jariah bagi Ustaz Sotari Amin. uh, di yang akhir kelak. Terima kasih Ustaz Sotari. Sama. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Taufik, terima kasih teman-teman Ya, semuanya. terima Dokter kasih. Ustaz. Bayu, Dokter Firman, Dokter Nafis, ya, mohon maaf kalau hadir. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.